akan banyak yang dilepas, iya. Karena sekarang Persib nggak mau nanggung-nanggung lagi dapat kualitas pemain. Tommaso Cassandro. Bagus tuh. Cassandro, kalau Enrico Papa gimana? Ini Enrico Papa ini orang Albania, gelandang Albania. Dia sekarang statusnya kapten klub Liga Rumania nih. FC Botossani. FC Botossani, dan kemarin dia baru ngomong tuh ke reporternya Italia tuh namanya Lorenzo Lepore yang beberapa kali sempat ngebocorin lah soal Bojano udah cabut, terus juga Kurzawa mau ke Persib, terus si jurnalis Italia ini. Makanya ini tergantung dari Igor Tolic sih, yang sekarang pegang Persib ini mau seperti apa namanya profiling pemain yang dia inginkan sesuai dengan pasti ya Persib namanya juara bertahan, apalagi ini tripit ya pasti gengsi pertamanya di Liga 1 lah, mereka ingin pertahanin lagi. Itu akan banyak yang dilepas, iya. Karena sekarang Persib nggak mau nanggung-nanggung lagi dapat kualitas pemain. Kurzawa aja yang nama besarnya oke, tapi level kompetitifnya hilang setelah hampir semusim katanya nggak main di level tinggi gitu ya. Itu kan harus dilihat lagi sekarang beli-beli pemain begitu gitu. Iya, ini bukan sesuatu yang baru buat Persib ya. Kalau memang itu terjadi karena pengalaman musim lalu kan mereka juga banyak banget kan pergantiannya dan ternyata bisa tetap juara juga ya. Makanya ini tergantung dari Igor Tolic ya, yang sekarang pegang Persib ini mau seperti apa namanya profiling pemain yang dia inginkan sesuai dengan pasti ya Persib namanya juara bertahan, apalagi ini tripit ya pasti gengsi pertamanya ya Liga 1 lah, mereka ingin pertahanin lagi. Ya beruntungnya mungkin karena Bojan sebenarnya masih ada di Persib kan, dia cuma posisinya kan kayak penasehat gitu ya, jadi masih bisa lah kasih masukan gitu ya dengan manajemen dan juga Igor Tolic yang bagaimana caranya untuk musim ini cari pemain-pemain yang bisa berkompetisi di level yang tinggi ya, karena targetnya pasti nggak lagi cuma sekedar lolos ACL 2 dong, harusnya lebih tinggi lagi kan. Kemudian juga harus dipikirkan juga pembagian porsi yang untuk ASEAN Club gitu kan juga kan nggak bisa dilewatkan juga itu karena di situ kan juga ada gengsi juga ya. Terus siapa nanti yang buat khusus buat Piala Indonesia misalnya. Ini jadi spektrumnya luas nih buat Persib nih. Persoalannya bukan cuma datangin pemain yang cocok, tapi bagaimana bikin skuad yang kompetitif, yang gemuk gitu kan, yang bisa mereka saling isi ya. Ketika dalam perjalanan ada yang cedera, kualitas itu nggak jomplang gitu loh. Karena harus bagi-bagi porsi kan. Mungkin nanti ada misi yang sedikit dia agak turunin. Kalau di Piala Indonesia mungkin dikasih pemain-pemain mudanya yang turun. Piala Indonesia cuma bisa pakai 3 pemain asing kan. Nah, itu kan kesempatan juga ya untuk dia juga ngefit pemain-pemain muda supaya bisa buat nanti seniornya. Kemudian siapa nanti yang akan turun di ASEAN Club gitu kan ya. Nah, itu kan yang gue kira jadi hal yang krusial sebenarnya buat Persib. Jadi nggak cuma sekedar cari pemain yang tepat, tapi timeline-nya harus pas gitu ya supaya mereka nggak kedodoran juga. Ntar begitu semua event diikuti kan pasti akan ada impact juga. Sehebat apapun pemain lu datengin, tapi kalau kualitasnya nggak rata gitu ya, itu akan mempengaruhi misi mereka juga gitu. Ini sibuk nih manajemen Persib. Iya pasti. Udah gitu kan dia udah dapat PSGC ya buat klub satelitnya kan. PSGC. Oke juga sih sebenarnya untuk dia naruh matengin pemain-pemain mudanya kan. Mateng dia tarik. Nah, kebetulan Persib kan juga di I-League Cup itu nggak dari awal bro, langsung dia juara langsung perempat final. Langsung perempat final. Jadi babak gugur ya. Jadi penentuan dalam menyusun prioritas pemain di kompetisi apa ini akan jadi ujian juga nih bagi tim kepelatihan sama manajemen Persib. Betul. Dan kalau kita lihat memang khusus untuk pemain-pemain yang sudah teruji sebetulnya kemarin ya bersama Persib ya, kayak misalnya kehilangan Barba, kehilangan Andre Jung itu lumayan loh impact-nya. Sama kekhawatirannya ketika mereka melepas David da Silva, melepas Ciro kan sama khawatir juga ya. Betul. Tapi karena Persib punya pengalaman tadi seperti gue bilang, melepas ataupun cuci gudang, ternyata ngedatengin pemainnya tepat gitu ya. Gue rasa mereka juga ada punya itu ya, karena kan diam-diam kan mereka ada komunikasi juga tuh dengan agen-agen dari luar kan untuk cari pemain seperti dengan Como misalnya kan yang dari pemain Catanzaro itu ya. Catanzaro betul. Siapa namanya? Tommaso Cassandro. Bagus tuh. Cassandro. Itu kan artinya Persib sudah mulai ancang-ancang tuh cari pemain-pemain pengganti ya yang diharapkan itu bisa profilnya bisa mengisi posnya Barba. Misal pergi ya. Iya, misal pergi. Dan itu sudah mulai ada pendekatan tuh, apalagi mainnya kemarin di Catanzaro tuh Serie B banyak banget 38 game kemarin nih. Jadi 4 gol. Teruji lah. Jadi kalau kehilangan Barba ya penggantinya itu
sepadan. Oke, gitu kan. Kalau bisa ya duet bareng gitu kan, makin gila lagi. Iya, tapi Barba kayaknya balik. Balik sih. Mana si Adam Malis ngebocorin katanya my twins is stay kata dia. Gitu ya. Munculin Kalau fotonya Adam memang Malis. dia bisa tahan, kan tadinya sempat gue bilang kalaupun pergi ya Persib harus siap. Tapi kalau dia bisa tahan sih terus tambah tandem Gila, begini makanya. mah gokil. Secara usia nih si Cassandro masih 26 tahun ya. Iya. Dan kita tahu back Serie A tuh udah teruji lah ya. Itu. Dengan pertahanan Grendelnya apa, Catenaccio-nya. Mungkin Julio Cesar kan yang pergi ya? Nah, itu. Julio Cesar sama kalau Matricardi nggak tahu tuh kayak gimana. Masih oke Matricardi menurut gue. Walaupun Matricardi rumornya juga diincer Leon City Sailor kan. Iya. Walaupun Terus kita Ramon Tangki juga katanya gitu juga sih. Dia minta naik gaji gitu kan. Cuman kabar terbaru katanya mau perpanjang kontrak tapi kita nggak tahu ya. Iya, makanya itu Kalau itu si Tower menarik. bercandain gue, lu sabar juga ya. Kenapa? Ngeliat Ramon Tangke ngontrol bola kemana-mana. Dia nggak bisa ngomong macam-macam. Mas. Kalau Cassandro gimana Mas Edwin? Kalau gelandang, menurut gua agak nanggung. Back. Tommaso Cassandro Oh, back. back ya? Yang back, tadi ya? Yang tadi back gitu. Itu oke banget. Itu oke banget. Tadi gua kira yang dari Albania tuh. Oh iya si Enrico Papa ya. Itu agak nanggung menurut gua. Udah gitu usia 33. Tapi kalau Cassandro ini oke lah. Kalau Persib bisa dapat ya. Profilnya tuh menunjukin kalau dia konsisten. Waktu main di klubnya. Terus bukan konsisten, main hampir tiap pekan gitu kan. Betul. Itu kan udah kompetitif banget gitu. Usia masih 26. Masih 26. Udah gitu ya kayak lu bilang kalau kita ngomong back Itali bertahan itu udah kayak dari lahir diajarin bertahan gitu. Iya. Udah oke banget. Dari lahir suruh jagain dam. Kalau kata Mas Yuke dulu ingat banget Brazil udahlah lu nggak usah diajarin bertahan. Nggak usah Akhirnya diajarin menyerang. nggak usah diajarin menyerang. Akhirnya cara bertahannya Ancelotti ngajarin kan. Iya. Ya bener waktu itu pernah ngomong gitu kan. Iya, betul. Makanya kita lihat nih Brazil gimana di Piala Dunia. Itu Cassandro. Kalau Enrico Papa gimana? Ini Enrico Papa ini orang Albania, gelandang Albania. Dia sekarang statusnya kapten klub 3 Rumania nih. Botosina ya? Apa ya? FC Botossani. FC betul. Botossani dan kemarin dia baru ngomong tuh ke reporternya Itali tuh namanya Lorenzo Lepore yang beberapa kali sempat ngebocorin lah soal Bojano Dak cabut, terus juga Kurzawa mau ke Persib, tuh si jurnalis Itali ini. Dia bilang, Enrico Papa bilang, gua saat ini diincar oleh Persib, Selangor sama Buriram United. Kata dia tinggal kita lihat aja gimana tawaran mana yang paling menarik. Ini dia pemain nomor 6, usia tadi Mas Edwin udah bilang 33 tahun. Ya mirip-mirip Joey Pelupesi lah secara usia kan. Tapi yang kita lihat memang di tahun 2025-2026 posisi nomor 6 mungkin jadi salah satu titik lemah Persib. Jadi PR juga Jadi sih PR memang. Persib kan. Iya. Dia mau itu mainin Lucho atau Mark Locke atau Eliano mungkin belum ada benar-benar fix lah. Mungkin karena mereka yang bukan posisi asli di situ kan. ya. Apakah Enrico Papa bisa jadi solusi? Iya, kalau misalnya memang untuk buat backup ya, sekaligus buat kompetitor buat Mark masih oke. Masih 28 tahun. 33. Oh, 33 tahun. Terus dia kapten kan ya? Dia kapten di FC Botossani. Terus dia ditawarin memang perpanjang kontrak juga sama klubnya benar, gitu. tawarin Itu yang menjadi mungkin dilema. Tapi kalau untuk backup buat level kompetisi internasional nggak ada salahnya juga. Karena kita tahu Maklok ya sudah segitu-gitu aja Maklok gitu. Ketika dia nggak ada backup yang murni. Mungkin kalau ini bisa jadi opsi ya mungkin aja kan Persib pasti banyak kan opsi-opsinya dan juga banyak lah dia istilahnya sekarang tebar jala kan. Tertinggal tarik mana yang dapat gitu kan. Yang sesuai dia pasti rekrut. Gitu. Kalau nggak jangka panjang untuk musim ini aja mungkin masih oke ya menurut gue. Karena gue pernah dengar sih kalau pemain-pemain dari yang Eropa Timur itu memang fighting spiritnya luar biasa, termasuk Albania itu gitu. Dan gua rasa mungkin Bojan Hodak sebagai technical advisor mungkin sudah juga tahu profilnya ya, dan sesama Eropa Timur, jadi semangatnya itu memang agak beda gitu, fightingnya gila gitu. Dan malah tadi mungkin bisa jadi Mark Locke yang jadi backupnya dia malah. Iya, karena Mark Locke memurut gue memang sudah ya seiring usia gitu ya. Masa premi kayaknya udah agak lewat gitu, dan fightnya tuh beda gitu. Sementara Eropa Timur lu hilang bola langsung cepet banget baliknya gitu. Itu yang dibutuhin Persib sih, nomor 6 murni yang musim ini mereka sering main sebenarnya tanpa nomor 6 murni gitu. Sama ya.